Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami official KTSR Industri. Nah, ini adalah silinder kop atau silinder head Vario 125 yang nanti saya akan upgrade menjadi 170 cc dengan menggunakan silinder head Vario 150 dan boring menggunakan dari BRT diameter piston 62. Nah, ini adalah kodenya BK6A. Ini ori Hondanya. Ini untuk pistonnya yang ori, nanti kita akan ganti. Nah, ini adalah silinder head punya Vario 150 ori, yang nanti untuk bagian head Vario 125 ini akan diganti dengan Vario 150. Nah, ini kenapa diganti dengan Vario 150? Ini agar meminimalisir terjadi kebocoran air radiator di silinder head supaya tidak tercampur dengan oli. Biasanya sih terjadi banyak kebocoran. Nah, ini untuk lubang X-nya sudah saya porting, untuk ini juga sudah saya porting. Nah, ini kalau untuk peletuknya sendiri menggunakan orinya Vario 125 karena ini sama. Nah, untuk tutup silinder kopnya juga menggunakan Vario 125, tidak diganti dengan Vario 150. Nah, ini untuk TB kita nanti ganti dengan diameter 32. Ini adalah TB ori Vario 125. Nah, seperti ini kalau bentuk ori Vario 125. Nah, ini untuk lubang ini sudah saya porting. Nah, untuk lubang ini kalau untuk porting jangan terlalu halus ya, dibiarkan agak kasar aja. Nah, kalau untuk X itu sebisa mungkin sehalus mungkin, kalau bisa sampai kinclong. Nah, ini untuk intake-nya. Nah, ini dari BRT, klepnya ini ori Vario 150, ukurannya 2923. Nah, ini untuk ininya kita porting supaya debit bahan bakar lebih lancar. Nah, teman-teman, ini yang kita puting tadi. Nah, ini untuk ukurannya. Kalau untuk ini biasanya yang dipakai itu 80 sampai 85% atau 90% juga bisa, tergantung kebutuhan. Tentu untuk hitungannya dari diameter klep ya, diameter klep dikali 85% atau 90%. Nah, ini untuk ini saya kasih 24. Nah, untuk bagian tengahnya ini dibikin lebih lebar, sekitar 26. Untuk bagian atas payung klepnya dibiarkan standar. Nah, ini kenapa dibikin lebih besar di bagian tengah? Ini supaya debit lebih lancar. Nah, seperti ini, namun banyak juga sih yang untuk porting itu bentuknya seperti kerucut atau dari awal sampai ujung itu bentuknya sama, misalkan 24 semua. Namun menurut saya itu kurang menguntungkan. Nah, ini untuk bagian edge ini saya bikin 22. Untuk bagian tengahnya saya bikin 24,5 sebenarnya. Nah, kalau untuk bagian payung klep atasnya ini dibiarin standar aja. Ini dikasih sekitar 90%.
Nah, untuk pistonnya sendiri ini karena bore up kit langsung forgingnya dari BRT untuk klep standar. Ini untuk kompresinya adalah 11,3 karena untuk dari hitungannya adalah 11,5, namun saya kurangin kembali biar meminimalisir kebocoran di bagian head. Nah, ini untuk boringnya dari BRT. Ini untuk PCX atau Vario 150 bisa, namun ini saya pasang ke Vario 125. Nah, ini untuk ring pistonnya. Nah, teman-teman, ini yang sudah kita pasang di bagian stang piston ya. Nah, seperti ini. Jangan lupa packingnya. Ini kalau untuk packing BB bagian bawah untuk bawaan Vario 125 adalah packing besi ya, atau seng atau aluminium lah apa. Ini saya ganti dengan menggunakan packing kertas. Ini untuk perklep menggunakan dari BRT juga, dengan panjang yang saya pakai adalah 32. Nah, untuk mengkemas juga saya menggunakan dari BRT dengan seri T1. Nah, untuk pemasangan pernya saya menggunakan tracker agar tidak diketok-ketok atau tidak ditekan-tekan ya, lebih memudahkan, lebih aman juga menurut saya. Nah, ini untuk pelatuk roller standarnya ini saya nggak ganti. Nah, ini untuk kodenya untuk I itu artinya adalah dipasang di bagian in ya, jangan sampai terbalik, jangan in dipasang di X, karena ini sebenarnya mudah untuk memudahkannya karena ada serinya. Nah, kalau misalkan untuk kode in atau X juga nggak ada, ini tinggal lihat aja angkanya yang lebih besar. Nah, ini untuk noken asnya atau camshaft saya pakai T1 dari BRT juga. Nah, seperti ini. Nah, ini noken as dari BRT dengan seri T1 yang saya rasa aman untuk harian karena sudah terbukti. Ini juga sebelum kita coba saya dial ulang untuk memastikan derajat noken asnya. Nah, ini yang sudah kita pasang pelatuk roller beserta perklep juga noken asnya. Nah, buat teman-teman yang sudah pasang noken as dengan tipe baru dan di luar dari bawaan pabrik, jangan lupa untuk selalu dites ya putarannya, jangan sampai ada yang mentok per. Nah, ini sebelum kita pasang semua, ini saya dial ulang untuk menentukan timingnya ya. Nah, seperti ini. Jangan lupa itu dinolkan semua, mulai dari piston harus berada titik TMA. Nah, ini adalah mesin yang sudah saya pasang di rangkanya ya. Nah, seperti ini untuk TB-nya yang sudah saya pasang. Nah, ini untuk injektornya juga menggunakan dari BRT ya, untuk 180 cc. Jangan lupa isi regulator dia, dan kita akan coba hidupkan.
ini untuk filter kita akan ganti untuk velocity-nya menggunakan stainless. Ini dari DRP juga diganti dengan pipa yang lebih besar. Nah ini untuk karetnya, nah misalnya ini ke filter. Nah untuk aplikasi pemasangannya seperti ini. Nah ini untuk box filter ini dibikin lebih besar menyesuaikan dengan pipa velocity yang stainless ya, biar debit udaranya lebih besar, lebih lancar juga. Kalau untuk harian yang belum bore up atau apa, ini bisa digunakan agar tarikan lebih ringan. Nah teman-teman, ini untuk velocity standarnya nih, ini kan lebih kecil, ini dilepas aja dan Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.